teman-teman, aku Raisya dan di sini ada Safira dari kelompok. Nah, aku mau nanya-nanya nih, apa yang kamu ketahui tentang hak dan kewajiban di sekolah? Nah, yang aku ketahui hak kita di sekolah itu kita bisa menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Misalnya kita pakai meja dan kursi yang kita biasa tempati buat belajar di sekolah. Dan Kewajibannya? Kalau kewajibannya yang pasti kita mematuhi peraturan yang ada di sekolah kita. Misalnya kita pakai seragam yang lengkap gitu, apalagi tiap hari Senin. Terus menjaga juga kan pada fasilitas yang di sekolah. Iya, benar. Halo teman-teman, di sini ada Armentina Alman, dari kelompok. kelompok 4. Jadi teman-teman, jadi Ama, di sini aku mau nanya, menurut kamu hak dan kewajiban di lingkungan sekolah yang kamu ketahui itu apa aja sih? Kalau untuk haknya mungkin sebagai murid, mungkin kita tuh di sekolah mendapatkan ilmu ya dari para guru yang tentunya bermanfaat. Kalau untuk kewajibannya mungkin menaati aturan sekolah yang ada. Terima kasih. Jadi teman-teman, di sini ada Isian Haidar Haji, dari kelompok Abdul, tahu nomor berapa? ya. Jadi aku mau nanya nih Ji, menurut kamu hak dan kewajiban di lingkungan sekolah yang kamu ketahui itu apa aja sih? Untuk kewajiban dulu ya. Kalau untuk siswa kewajibannya itu kita belajar dan menghormati orang tua kayak guru dan staf-staf di sekolahnya. Juga harus menjaga lingkungan sekolah seperti kebersihannya, fasilitasnya dan lain-lain. Kalau untuk hak siswa di sekolah kayaknya ini kita diberi waktu istirahat kayak untuk makan, untuk jajan, untuk sholat, untuk ke toilet dan lain-lainnya. Udah segitu aja. Terima kasih. Halo teman-teman, di sini ada, nama kamu siapa? Oh, Muhammad Dafar Darusmana Dari kelompok. dari kelompok 6. Nah, di sini aku mau nanya nih ke kamu, menurut kamu apa hak dan kewajiban sebagai siswa di lingkungan sekolah? Menurut saya, hak sebagai siswa itu mendapatkan fasilitas di sekolah. Dan kewajiban menurut saya itu kita sebagai siswa tidak boleh merusak fasilitas tersebut. Jadi harus dijaga ya. Ya, harus dijaga dengan baik. Terima kasih. Sama-sama. Halo teman-teman, jadi di sini aku lagi sama Rehan Abdullah dari kelompok 3. Rehan. Menurut kamu hak dan kewajiban di lingkungan sekolah tuh apa aja sih? Menurut saya, hak dan kewajiban di lingkungan sekolah yang umumnya diketahui termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, hak untuk merasa nyaman dan nyaman di lingkungan sekolah, serta kewajiban untuk menghormati guru dan sesama siswa. Kira kamu pernah nggak sih melanggar kewajiban di lingkungan sekolah? Kalau pernah, kenapa sih? Jelasin dong ke kita. Kayaknya nggak pernah sih, soalnya aku anak baik kan. Nice. Kayak gitu. Jadi kayaknya aku pernah nih misalnya melanggar peraturan di sekolah tuh, kayak misalnya aku nggak pakai dasi atau sabuk gitu. Itu nggak pakai sabuk, tapi pakai sabuk SMP gitu. Oh, gitu, berarti salah dong ya. Iya. Oh, berarti kedepannya teman-teman jangan sampai ngelanggar peraturan yang ada di ikutin ya sekolah. guys. Oke. Nah, kira kamu pernah nggak sih melanggar kewajiban di lingkungan sekolah? Kalau pernah, kenapa sih? Jelasin dong ke kita. Kayaknya nggak pernah sih, soalnya aku anak baik kan. Nice. Kayak gitu. Jadi kayaknya aku pernah nih misalnya melanggar peraturan di sekolah tuh, kayak misalnya aku nggak pakai dasi atau sabuk gitu. Itu nggak pakai sabuk, tapi pakai sabuk SMP gitu. Oh, gitu, berarti salah dong ya. Iya. Oh, berarti kedepannya teman-teman jangan sampai ngelanggar peraturan yang ada di ikutin ya sekolah. guys. Oke. Nah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu kamu pernah nggak sih melanggar kewajiban yang ada di lingkungan sekolah? Kalau pernah, jelaskan. Biasanya itu kenapa sih ngelanggar itu? Aku pernah sih, waktu itu aku ngerusak kayak lampu kayak gitu di saat SMP karena nggak sengaja. Waktu itu aku lagi main bola, tapi di indoor bolanya lampu kena lampu pecah. Itu salah satunya. Ya, tapi aku tanggung jawab. Kedepannya harus lebih hati-hati ya teman-teman. Oke teman-teman, kita ke pertanyaan kedua, yaitu kamu pernah nggak sih melanggar kewajiban di lingkungan sekolah? Kalau pernah, jelasin. Pernah sih, Apa tuh? kayak seperti baju dikeluarin waktu hari Senin gitu. Jarang pakai dasi, topi sering ketinggalan. Berarti ini salah satu yang harus kita ya teman-teman, dan di notes kalian nggak boleh seperti itu. Oke teman-teman, kita
kita lanjut ke pertanyaan nomor 2, yaitu kamu pernah nggak sih melanggar kewajiban di lingkungan sekolah? Kalau pernah, coba jelasin ke kita. Saya tidak pernah melanggar kewajiban di lingkungan sekolah karena saya percaya pentingnya menjaga disiplin dan norma-norma yang berlaku. Oke, berarti dari kelima tadi teman-teman kita yang lain, ternyata yang belum pernah melanggar itu adalah Raihan. Yeay. Selamat buat Raihan. Tangan. Wow. Selanjutnya aku mau nanya dong, bagaimana sih tanggapan Safira terhadap orang yang sudah melanggar kewajibannya di sekolah? Nah, kalau menurut aku, misalnya ada orang yang melanggar peraturan di sekolah atau kewajibannya gitu di sekolah, menurut aku ya itu tuh harus udah diingatin, terus dikasih hukuman atau sanksi gitu. Soalnya biar si siswa itu tuh nggak terbiasa melakukan kesalahan. Berarti kayak harus ada teguran Iya. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, bagaimana sih pandangan Izi terhadap orang yang melanggar kewajibannya di sekolah? Ya buruk aja gitu. Menurut Izi, orang kayak gitu harus diapain sih? Ya kalau dia melanggarnya dalam hal yang wajar gitu, batas wajar, kita ingetin aja sampai dia insaf, sampai dia berubah. Tapi kalau dia udah berlebihan, ya dikasih hukuman kayak misalnya apa ya apa aja lah. Selanjutnya aku mau nanya dong, gimana sih tanggapan Alma atau pandangan Alma kepada orang-orang yang udah kayak melanggar kewajiban itu di sekolah? Kalau menurut aku mungkin kedepannya harus ditingkatin lagi mungkinnya kedisiplinannya dalam menaati kewajiban, karena itu juga kan kewajiban wajibnya harus dilakukan sama kita gitu, apalagi sebagai warga sekolah mungkin gitu di lingkungan sekolah gitu. Menurut kamu mereka harus diapain? Harus diberi sanksi nggak? Kalau melanggar sih menurut saya untuk peringatan juga ya mungkin perlu diberikan sanksi gitu. Makasih. Ya. Selanjutnya aku mau nanya nih, menurut pandangan Dava terhadap orang yang melanggar kewajiban sekolah gimana sih? Menurut saya diberi teguran ya, seperti ya Teguran ringan ya? Ya, teguran ringan atau diberi sanksi untuk si pelanggar tersebut. Nah, selanjutnya aku mau nanya nih, menurut pandangan Raihan kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sekolah gimana? Saya berpandangan bahwa orang yang melanggar kewajibannya di sekolah itu harus mendapat konsekuensi yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Tetapi juga perlu diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan belajar dari pengalaman tersebut. Oh, gitu. Aku mau nanya nih pendapat Sevil tentang apabila teman Anda mengajak tawuran, apa yang Anda akan lakukan? Bagaimana pendapat kamu? Kalau pendapat aku, kalau misalnya aku diajak tawuran nih, aku pasti bakal menolak karena tawuran itu suatu perilaku yang buruk dan bisa memicu permasalahan, mau itu permasalahan buat diri kita sendiri, buat orang lain juga pasti itu bakalan kena. Karena bisa merugikan diri sendiri juga, bisa merugikan dengan orang lain juga. Oke, kita aja sih tentang pertanyaan aku ke kamu. Makasih banyak ya. Sama-sama. Udah. Jadi di sini aku mau nanya, apabila teman kamu mengajak tawuran, apa yang akan kamu lakukan? Ya nggak ikut lah. Tawuran apa faedahnya gitu, cuman memecahkan satu kubu sama kubu lainnya, bisa mati, bisa sekarat, terus bisa bikin kericuhan di lingkungan, ya nggak ikut. Bisa merugikan orang lain juga kan? Kalau gitu, makasih ya jawaban. Halo Alma, jadi hari ini aku mau nanya ini, apabila teman kamu mengajak tawuran, apa sih yang bakal kamu lakuin? Tentunya pasti menolak ya, karena tawuran itu adalah suatu perbuatan yang tercela ya, yang bakal menimbulkan perpecahan antar murid dan antar sekolah pastinya, dan kayak ya harus dijauh-jauhin lah dari perbuatan anak-anak ya masih sekarang. Ya, karena tawuran juga dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Halo Dava, jadi hari ini aku mau nanya, apabila teman kamu mengajak kamu untuk melakukan tawuran, apa yang akan kamu lakukan? Karena kan kamu tahu sendiri tawuran itu perbuatan tercela. Jadi apa sih yang akan kamu lakukan? Tidak mengikutinya. Karena apa alasan kamu? Karena kan tawuran itu tidak baik. Ya, Jadi ya aku nggak akan mengikuti tawuran tersebut. karena merugikan juga kan? Ya merugikan yang wilayah tersebut. Gitu ya. Halo Raihan, jadi hari ini aku mau nanya nih,
pendapat kamu. Apabila teman kamu itu mengajak kamu tawuran, apa yang akan kamu lakukan? Karena kamu tahu kan tawuran itu perbuatan yang tercela. Jadi apa yang kamu lakukan? Jika teman saya mengajak tawuran, saya akan mencoba untuk mengajaknya berbicara dan mencari solusi yang lebih baik untuk menyelesaikan konflik tanpa kekerasan. Karena tawuran itu merugikan juga kan ya. Oke, makasih ya Rehan.